Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman saleh dan soleha? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi untuk belajar tematik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tematik yaitu matematika dengan materi pengukuran. Teman-teman bisa melihatnya di buku tematik 2A halaman 113 sampai dengan 120, halaman 168 dan halaman 174. Menurut teman-teman, apa itu pengukuran? Pengukuran dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap benda tertentu yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran, seperti menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengetahui waktu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini ada macam-macam pengukuran. Ada pengukuran panjang, ada pengukuran berat, dan ada pengukuran waktu. Kita masuk ke pengukuran pertama, yaitu pengukuran panjang. Apa itu panjang? Panjang adalah ukuran suatu benda, jarak antara satu titik ke titik lainnya. Contoh di sini ada gambar pensil. Kita ketahui panjangnya, kita lihat dari titik satu ke titik lainnya, itu disebut panjang. Itu juga dengan gambar selanjutnya, yaitu gambar penghapus. Panjangnya kita ukur dari titik satu ke titik satunya lagi. Nah, kita ketahui di sini antara panjang pensil dengan panjang penghapus, yaitu pensil lebih panjang daripada penghapus. Setiap pengukuran mempunyai alat ukur. Untuk alat ukur panjang ada dua macam. Alat ukur tidak baku, yaitu kita bisa memakai jengkal. Jengkal yaitu dari ujung jari kelingking sampai ujung ibu jari. Kita lihat di gambar. Jengkal itu dari ujung jari kelingking sampai dengan ujung ibu jari. Selanjutnya, alat ukur tidak baku untuk mengukur panjang yaitu kita bisa menggunakan hasta. Hasta yaitu dari ujung jari tengah. Ujung jari tengah sampai siku. Selanjutnya, alat ukur tidak baku bisa menggunakan depa. Depa yaitu dari ujung jari tengah kanan sampai ujung jari tengah kiri. Itu semua depa, hasta, jengkal itu alat ukur tidak baku menggunakan anggota tubuh yang kita miliki. Selanjutnya, alat ukur baku. Alat ukur baku kita bisa menggunakan penggaris. Penggaris memiliki satuan cm atau kita singkat menjadi cm. Kita lihat di gambar. Nah, teman-teman, ini adalah penggaris yang memiliki angka-angka yang satuannya cm. Ini dia cm, singkatan dari cm. Nah, bagaimana cara menggunakan penggarisnya? Cara menggunakan penggaris yaitu dengan meletakkan salah satu ujung tepat di angka nolnya. Nah, tadi kan panjangnya itu yaitu dari satu titik ke titik lainnya. Kita ukur dari yang ujung satunya ini ke arah 0 cm. Nah, selanjutnya kita lihat ke ujung satunya lagi. Nah, kita ukur di sini menunjukkan angka 13 cm.
Berarti hasil pengukuran pensil di atas yaitu pensil memiliki panjang 13 cm. Pengukuran yang kedua yaitu pengukuran berat. Apa itu berat? Berat adalah besarnya ukuran dari isi suatu benda. Misalnya, ketika kita membawa tas atau mengangkat buku, maka kamu akan merasakan seberapa berat tas dan buku yang kamu bawa. Alat ukur berat ada dua macam, sama seperti dengan alat ukur panjang, yaitu ada alat ukur tidak baku dan ada alat ukur baku. Untuk alat ukur tidak baku berat bisa membandingkan berat benda dapat dilakukan dengan cara mengangkatnya. Misalnya teman-teman membawa satu buku dengan membawa banyak buku. Teman-teman pasti merasa lebih berat membawa banyak buku. Contoh lainnya, teman-teman ingin membandingkan berat batu dengan berat kapas. Teman-teman coba bandingkan tangan kanan teman-teman membawa kapas dan tangan kiri teman satunya lagi membawa batu. Pasti teman-teman bisa merasakan yang lebih berat yaitu berat batu. Kita bisa lihat juga di sini dengan gambar. Misalnya kita ingin membandingkan seekor gajah dan seekor kelinci. Teman-teman sudah pasti lihat dengan jelas. Menurut teman-teman lebih berat gajah atau kelinci? Yaitu gajah lebih berat dari kelinci. Selanjutnya untuk alat ukur baku kita bisa menggunakan timbangan. Timbangan satuan berat baku yang umum digunakan adalah kilogram atau kita singkat kg dan gram atau kita singkat g. Di sini ada gambar timbangan untuk mengukur berat untuk membuat kue. Timbangan untuk membuat kue. Yang ini untuk timbangan untuk mengukur berat badan dan ini disebut timbangan duduk. Nah, bagaimana cara mengukur menggunakan satuan kilogram atau gram? Kita lihat di sini ada anggur yang memiliki berat 1 kg. Dan di sini ada buah semangka yang memiliki berat 2 kg. Karena berat anggur 1 kg lebih ringan dari berat semangka 2 kg, maka berat anggur lebih ringan dari berat semangka. Selanjutnya pengukuran terakhir yaitu pengukuran waktu. Waktu adalah lama suatu kejadian berlangsung. Alat untuk mengukur waktu adalah jam dan stopwatch. Ada dua model jam, yaitu yang pertama jam analog, yaitu menggunakan jarum untuk menentukan waktu. Selanjutnya jam digital, menggunakan angka-angka untuk menentukan waktu. Cara membaca dan menulis waktu. Di sini kita ketahui ada jam yang di sini memiliki jarum pendek. Jarum yang lebih pendek dan jarum panjang yang jarumnya lebih panjang. Di sini kita lihat gambarnya, jarum pendek menunjukkan angka 5. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi gambar tersebut pada jam tersebut menunjukkan pukul 05.00 dibaca pukul 5. Selanjutnya kita lihat jam selanjutnya. Di sini ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan antara angka 10 dan angka 11. Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Untuk menentukan pukul berapa, untuk menunjukkan pukul, kita lihat untuk yang di penentuan waktunya, jamnya, kita bisa lihat antara 10 dan 11. Kita ambil angka yang sebelumnya, yaitu 10. Antara 10 dan 11. Kita ambil angkanya yang sebelumnya, yaitu 10.
Setelah itu angka 6 itu menunjukkan 30. Jadi untuk menentukan waktunya berarti menunjukkan pukul 10.30. Dan untuk dibacanya yaitu kita ambil angka yang setelahnya 11, dan ini menunjukkan setengah, berarti dibaca pukul setengah 11. Jadi pada gambar tersebut waktu menunjukkan pukul 10.30, dibaca pukul setengah 11. Kita coba dengan contoh lain. Ada gambar jam pada gambar tersebut. Kita lihat jarum panjangnya dan jarum pendeknya terlebih dahulu. Kita tentukan jarum pendek menunjukkan antara angka 3 dan angka 4. Angka 3 dan angka 4. Dan jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Jadi untuk cara penulisannya, pukulnya kita tentukan dari yang sebelumnya. Antara 3 dan 4 sebelumnya adalah 3. Nah, setelah itu kita tulis 03, dan angka 6 ini menunjukkan menit ke 30. Jadi cara penulisannya yaitu pukul 03.30. Dan untuk cara membacanya, kita ambil angka antara 3 dan 4, yaitu yang setelahnya angka 4. Angka 4 dan angka 6 ini menunjukkan setengah. Jadi bacanya pukul setengah 4. Jadi gambar di samping menunjukkan pukul 3.30, dibaca pukul setengah 4. Selanjutnya kita coba contoh lain. Di sini ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Jarum pendeknya menunjukkan angka 2 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi gambar di samping menunjukkan pukul 02.00, dibaca pukul 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi tentang pengukuran, yaitu pengukuran berat, panjang, dan waktu telah kita pelajari. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang telah mendengarkan materi hari ini. Baik, Bu Zainab akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.